Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS yang Bu Yuli sayangi dan Bu Yuli banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu meskipun di masa pandemi COVID-19. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, semoga dengan bacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya, Bu Yuli sudah menyampaikan video pengantar mengenai jaringan komputer dan internet. Jadi, kurang lebih yang akan kita pelajari pada bab kali ini seperti video yang telah kita saksikan di pertemuan yang sebelumnya. Ayo, sudah pada merangkum belum? Jangan lupa setiap pertemuan dirangkum dan dicatat di buku catatan kalian masing-masing ya, agar nanti ketika akan penilaian harian atau akan penilaian akhir kalian sudah mempunyai catatan yang rapi. Pada pagi hari ini Bu Yuli akan menyampaikan materi tentang pengertian jaringan komputer serta jenis-jenis jaringan komputer yang ada di sekitar kita. Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Untuk file PowerPoint-nya sudah Bu Yuli sertakan di bawah video ini. Jika kalian bisa mendownloadnya, kemudian bisa dibaca-baca di rumah sebagai sumber referensi. Baik, kita akan memasuki materi jaringan komputer dan internet. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas sedikit video tentang pengantar internet dan jaringan komputer ya. Nah, berikut ini merupakan tujuan atau indikator pencapaian yang akan kalian capai setelah mempelajari bab ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian jaringan komputer dan peranannya bagi pengguna. Yang kedua, siswa dapat memahami berbagai teknologi yang digunakan pada jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan mampu memahami istilah-istilah penting yang sering digunakan pada pembahasan materi jaringan komputer. Kemudian yang keempat, siswa diharapkan mampu memahami berbagai jenis jaringan komputer serta persamaan dan perbedaan dari berbagai jaringan tersebut. Nah, pada pembahasan materi kali ini ada 4 bagian utama yang Bu Yuli sampaikan. Yang pertama adalah subbab pengertian jaringan komputer, yaitu pada subbab ini akan dijelaskan pengertian jaringan komputer. Yang kedua, manfaat jaringan komputer. Pada subbab ini akan dijelaskan beberapa manfaat jaringan komputer. Yang ketiga, yaitu berbagai jenis jaringan. Pada subbab ini akan dijabarkan berbagai jenis jaringan komputer yang ada di sekitar kita, beserta contoh-contohnya. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan, yaitu berisi rangkuman materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, berikut adalah pengantar dari materi hari ini. Nah, pada era milenial ini, keberadaan jaringan komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet sangat memudahkan manusia di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi, bertukar informasi, baik melalui email, chatting, maupun menggunakan jejaring medsos, bahkan untuk sarana berbelanja secara online. Semua informasi akan cepat tersampaikan pada saat itu juga tanpa harus menunggu lama, seperti apabila kita mengirim surat melalui pos. Semua itu akan lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Bagaimana caranya kita bisa terhubung ke internet? Biasanya kan kita tinggal terima jadi. Asal beli kuota internet atau terhubung dengan wifi langsung bisa internetan ya. Jadi kita belum tahu prosesnya gimana sih kok bisa kita bisa mengakses Google, bisa mencari info dari Google, itu bagaimana prosesnya. Kita akan pelajari pada materi kali ini. Nah, berikut adalah contoh studi kasus perbandingan antara mengirim pesan via Pak Pos dan mengirim pesan via chat WhatsApp. Dari anak-anak, apakah ada yang sudah pernah mengirimkan surat via Pak Pos? Nah, kan prosesnya begini. Kalau kalian mengirim surat ke kantor pos, pertama kalian
harus menulis surat dulu di selembar kertas, kemudian ditaruh di amplop kan. Nah, terus kalian datang tuh ke kantor pos terdekat. Biasanya di setiap kelurahan atau kecamatan itu ada kantor pos. Nah, di sana nanti pasti antri karena banyak yang mengirim surat juga. Kemudian kalau sudah, biasanya kalau misalnya tujuannya di luar daerah itu biayanya tuh 20 ribuan. Ya itu tergantung kecamatan tujuan masing-masing sih. Nah, itu kan bayar 20 ribu itu baru satu surat ya. Kemudian surat akan dikirimkan oleh Pak Pos. Kurang lebih 3 hari baru sampai di tempat tujuannya. Nah, udah sampai di tempatnya, dibaca oleh penerima. Penerima nanti akan menulis surat balasan. Menulis surat balasan sama ditulis di kertas, masukin ke amplop, datang ke kantor pos lagi, bayar 20 ribu lagi, terus kurang lebih 3 hari baru sampai lagi balasannya ke kita. Lama bukan? Jadi untuk mengirim satu surat aja, pertanyaan dan jawaban misalnya, itu butuh sekitar 6 hari. Sangat tidak efisien ya. Itu terjadi pada zaman sebelum era milenial. Bu Yuli pernah merasakan surat menyurat seperti itu. Nah, kita bandingkan dengan teknologi yang sekarang, yaitu mengirim pesan via chat WhatsApp. Sangat mudah sekali, kita tinggal mengambil handphone, yang mana tuh setiap orang pada saat ini tuh pasti sudah punya handphone yang canggih atau smartphone. Tinggal ambil HP, buka WhatsApp, kemudian ketik aja pesannya kita mau tanya apa, kemudian kirim. Nggak ada biayanya gratis karena kita hanya mengandalkan kuota internet. Jadi nggak butuh tuh bayar 20 ribu seperti kalau di kantor pos. Tidak ada tambahan biaya lagi selain kuota ya. Kemudian ketika diklik send, maka otomatis sudah langsung terkirim ke penerimanya. Dan dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik, penerima sudah bisa menerima pesan tersebut dan membacanya. Kemudian bisa langsung membalasnya. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan berbagi sumber daya. Dapat dikatakan sebuah jaringan komputer jika dibangun dengan minimal 2 perangkat komputer atau smartphone sebagai node yang saling terhubung. Apa itu node? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Satu perangkat berperan menjadi server, kemudian satunya lagi menjadi klien. Komputer server menyediakan sumber daya yang dapat diakses oleh klien, sedangkan klien mengakses dan menggunakan sumber daya yang diterima dari server. Oleh karena itu, jaringan komputer juga biasa disebut dengan koneksi klien server. Kemudian berikut ini merupakan istilah penting yang terdapat dalam jaringan komputer yang perlu kalian ketahui dan pahami, karena kata-kata ini akan sering muncul pada pembahasan jaringan komputer dan internet kali ini. Yang pertama adalah node. Node merupakan istilah yang digunakan untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, bisa komputer, printer, ataupun smartphone. Kemudian yang kedua adalah klien. Komputer atau perangkat lain yang menerima sumber daya dari server. Jadi klien ini adalah si penerima. Kemudian yang ketiga adalah server. Komputer atau perangkat lain yang berperan sebagai penyedia sumber daya. Jadi server ini adalah si pemberi. Kemudian ada browser. Browser merupakan aplikasi yang digunakan untuk penelusuran atau pencarian informasi di World Wide Web. Contohnya adalah Google Chrome kalau misalnya kalian pakai Mac OS atau iPhone, yaitu Safari. Kemudian ada Opera Mini, ada Mozilla Firefox, dan ada Thunderbird jika kalian menggunakan Linux. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari koneksi atau jaringan komputer klien server. Di sini ada salah satu ilustrasi server. Kemudian di sebelah kanan ada ilustrasi klien. Nah, ini server dan klien ini sama-sama merupakan sebuah node. Node itu kan adalah perangkat yang terhubung ke jaringan, bisa komputer. Nah, jadi komputer server ini juga termasuk node. Ini disebut dengan node server. Kemudian di sebelah kanan ada node client. Jadi setiap perangkat yang terhubung dalam sebuah jaringan itu dinamakan dengan node. Kemudian klien ini adalah di sebelah kanan yang warnanya biru ini. Jadi klien ini adalah si penerima data dari server. Kemudian server yang ada di sebelah kiri dia merupakan penyedia
semua data yang dibutuhkan oleh klien. Misalnya begini, kalian akan mengakses informasi, misalnya kalian cari apa itu pengertian jaringan komputer. Nah, kalian pertama kan buka browser pasti kan, misalnya Google Chrome, terus kalian mengetik apa itu jaringan komputer. Nah, itu kalian berperan sebagai klien yang meminta data dari server. Kemudian Google akan memberikan daftar pengertian jaringan komputer di halaman web kalian. Nah, di situ Google sebagai server dia menyediakan informasi yang kita butuhkan, yang bisa kita akses dan yang bisa kita gunakan, seperti itu. Kemudian browser di sini berperan sebagai penghubung antara klien dengan server. Misalnya begini, kalian kan di rumah, ketika kalian ingin keluar, ketika kalian ingin melihat dunia luar, maka yang harus kalian lewati adalah pintu. Nah, kemudian kalau misalnya pada jaringan komputer ini yang berperan sebagai pintunya itu adalah si browser ini. Jadi tanpa browser kalian tidak akan bisa mengakses informasi dari luar, seperti itu ya. Jadi browser ini bisa diibaratkan pintu rumah kita atau jendela rumah kita untuk melihat keluar, untuk mencari sesuatu keluar. Begitu nggih? Kemudian yang kedua, manfaat jaringan komputer. Ada banyak sekali manfaat jaringan komputer yang mungkin kalian sudah gunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, antara lain yaitu berbagi data. Kita dapat mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan semisal internet. Ya, jadi data apapun yang kalian butuhkan, kalian bisa lihat di Google, kalian bisa cari. Itu yang nge-share kan bukan cuma satu orang, misalnya ada yang bikin blog atau web. Nah, itu bisa diakses oleh semua orang bisa berbagi dan semua orang bisa mengakses informasi tersebut. Kemudian yang kedua, melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Seperti yang Willy contohkan pada kasus Pak Pos melawan chat WhatsApp. Kemudian yang ketiga, jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Kemudian yang keempat, pengguna dapat mengirim teks, gambar, audio maupun video secara real time. Ini contohnya adalah video call. Kemudian yang kelima, kita dapat mengakses berita atau informasi terkini dengan sangat mudah melalui internet. Misalnya ada berita gempa bumi di daerah Kalimantan. Nah, seketika itu juga kita bisa membaca atau menerima berita terkini tersebut. Tidak perlu menunggu beberapa hari baru kita dengar kabarnya. Kemudian yang terakhir adalah berbagi sumber daya. Misalnya dalam suatu kantor, misalnya kalau di sekolah ya, misalnya di ruang guru. Di ruang guru itu kan ada banyak sekali Bapak dan Ibu guru, misalnya ada katakanlah 70 orang. Sementara jumlah printer itu terbatas, hanya ada 1 atau 2. Nah, itu dengan memanfaatkan jaringan komputer, 2 printer yang tersedia bisa digunakan oleh semua Bapak Ibu guru yang terhubung dalam jaringan komputer. Nanti akan dibahas bagaimana caranya sharing printer. Kemudian, subbab yang ketiga adalah berbagai jenis jaringan komputer. Nah, nanti di pembagian jenis jaringan komputer ini dibagi berdasarkan teknologi yang digunakan, berdasarkan cakupan area. Yang pertama kita bahas jenis jaringan komputer berdasarkan teknologi yang digunakan. Jadi, kalau menurut teknologi yang digunakan, ini ada 2, yaitu yang pertama, jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Sesuai dengan namanya, jaringan kabel ini jaringan yang secara fisik dihubungkan dengan kabel-kabel jaringan. Kemudian jaringan nirkabel adalah jaringan yang dihubungkan menggunakan gelombang radio, misalnya Wi-Fi, Bluetooth, atau pakai remote, itu namanya nirkabel. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya koneksi internet menggunakan kabel dan juga nirkabel di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Kemudian yang kedua adalah pembagian jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya. Jadi ada yang cakupan areanya sangat sempit dan ada yang cakupan areanya sangat luas.
Jadi menurut cakupan areanya ada 5 jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, jaringan yang menghubungkan node dalam satu ruangan atau gedung yang sama. Nah, LAN ini nanti masih terdiri dari berbagai jenis. Nah, sebabnya dari LAN ini ada WLAN, PAN, VPN, dan CAN. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan ini menghubungkan node dalam satu lokasi atau kota tertentu sesuai dengan namanya metropolitan. Kemudian yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini mencakup area yang sangat luas dari segi geografis. Jadi tingkatannya yang pertama adalah LAN. LAN ini yang paling yang sempit. Kemudian yang agak luas ada MAN. Kemudian yang lebih luas dari LAN dan MAN ada WAN atau Wide Area Network ini ya. Silahkan dipahami karena ketiga istilah ini akan selalu muncul pada pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. LAN, MAN, WAN. Kemudian yang keempat ada internet. Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, WAN di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir ada intranet. Intranet ini merupakan jaringan pribadi yang dibangun oleh organisasi tertentu. Cara kerjanya mirip dengan internet, sama dia adalah gabungan LAN, MAN, WAN di seluruh dunia, akan tetapi dia lebih tertutup atau lebih private. Nah, kemudian kita bahas dulu yang pertama adalah Local Area Network. Ini cakupan areanya yang paling sempit dari kelima jenis jaringan komputer. LAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam ruangan atau gedung yang sama. Jaringan ini biasanya digunakan di kantor, sekolah, dan lembaga pemerintah. LAN memungkinkan para pengguna dapat saling berbagi sumber daya berupa file data maupun perangkat seperti printer atau scanner serta menggunakannya secara bersama-sama. Contoh nyata LAN ada di Labcom. Ya, Labcom itu kan ada 3 ya. Ada 3. Kemudian masing-masing lab itu dia memiliki jaringan LAN sendiri. Jadi kalau yang di lab komputer yang Bu Yuli pakai adalah lab komputer 3 dan 4 di bawah, dia punya jaringan LAN sendiri. Jadi LAN itu hanya lokal pada satu ruangan itu saja. Nah, kemudian jaringan internet bersumber dari server kalau pada LAN ini ya. Jadi sumbernya tuh ada di server di dalam lab itu. Kan ada satu servernya yang biasa Bu Yuli pakai di depan. Nah, jika akses internetnya di server mati, maka otomatis komputer-komputer yang dipakai oleh siswa yang menjadi klien itu juga mati karena penyedia jasanya dia tidak bisa mengkoneksikan ke internet. Nah, jaringan tersebut juga terbatas pada ruangan lab saja. Kemudian dari LAN ini masih dibagi dalam beberapa divisi. Nah, ini Local Area Network dia terdiri dari 4, yaitu yang pertama adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang kedua ada PAN, Personal Area Network. Yang ketiga VPN, Virtual Private Network. Kemudian yang terakhir adalah CAN, yaitu Campus Area Network. Lucu-lucu ya singkatannya ya, tapi ini yang harus kalian pahami dan harus kalian mengerti di dunia jaringan komputer. WLAN atau Wireless LAN adalah jaringan komputer nirkabel yang memiliki cakupan sama dengan jaringan LAN kabel biasa. Namun kalau WLAN ini menggunakan teknologi gelombang radio atau biasanya menggunakan Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada. Contohnya, kalau di kelas-kelas kalian ini kan dipasang sebuah access point atau hotspot. Sayang sekali kalian belum pernah masuk ke kelas ya. Jadi di setiap kelas itu ada satu hotspotnya, dan satu hotspot itu bisa diakses oleh seluruh kelas untuk misalnya nih di kelas 10 IPS 1. Semua siswa yang ada di kelas tersebut dapat terkoneksi dengan Wi-Fi pada masing-masing kelas. Jadi kalau 10 IPS 1 ya koneknya ke Wi-Fi khusus untuk 10 IPS 1. Nah, itu namanya WLAN karena dia lokal pada satu kelas itu saja. Kalau kelasnya 10 IPS 2, dia harusnya connect dengan Wi-Fi-nya 10 IPS 2. Nah, itu namanya lokal, tapi tidak ada media kabel. Kan kalian kalau internetan nggak mungkin nggak nyolokin kabel ke access point atau spotnya. Jadi pasti pakainya Wi-Fi. Itu namanya nirkabel atau wireless.
Kemudian yang kedua ada Personal Area Network atau PAN. Sesuai dengan namanya, PAN merupakan tipe jaringan komputer yang paling kecil dan digunakan untuk kebutuhan pribadi saja, personal, pribadi, gitu ya. Contohnya, Mbak Hera nih, ayahnya memasang modem 4G di rumah. Nah, itu kan modemnya satu. Terus digunakan untuk pribadi aja, misalnya Mbak Hera connect dengan modem itu di HP. Kemudian ayahnya connect dengan laptop. Kemudian ibunya connect modem itu dengan tablet. Jadi cuman satu lingkup keluarga aja. Kalau personal area network ini biasanya hanya terdiri dari 3 sampai 4 node saja. Kalau di WLAN tadi kan satu kelas kan lumayan banyak, itu misalnya ada 36 anak. Nah, itu kan satu hotspot itu bisa menampung 36 klien. Sementara kalau di personal area network ini biasanya terdiri dari lebih sedikit klien yang terhubung. Jadi misalnya ini kan hanya ayahnya Hera dan ibunya. Berarti kan hanya 3 klien yang terhubung dalam modem tersebut. Jadi cakupannya lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada VPN atau Virtual Private Network. Untuk mas-mas biasanya sudah sangat familiar dengan teknologi VPN ini. Betul atau tidak? Nah, VPN ini adalah jaringan tertutup atau private milik organisasi tertentu yang dibangun dengan memanfaatkan jaringan publik. Jaringan ini ditempatkan dalam jaringan publik agar jangkauannya tetap luas, akan tetapi hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Gini, jadi kan kalau VPN itu sebenarnya dia lokal yang menggunakan hanya satu lingkup kecil, tapi dia butuh koneksi yang contohnya gini. Dulu sebelum tahun 2020 ini kan Netflix tuh diblokir dari Indonesia. Jadi orang Indonesia tuh nggak bisa buka Netflix. Biasanya gimana cara ngakali biar kita bisa buka aplikasi yang diblokir di negeri kita sendiri ini? Itu pakainya VPN. Jadi kan VPN itu memanfaatkan, misalnya kita pakai VPN, otomatis kita connect-nya itu ke jaringan Singapura misalnya. Jadi kita nggak, misalnya kita kartunya Telkomsel pun, tapi kita tidak terdaftar di Indonesia, tapi kita pakai layanannya orang Singapura. Nah, otomatis kalau kita pakai layanannya orang Singapura, berarti kan kita bisa buka Netflix, karena Netflix tidak diblokir di Singapura. Nah, jadi akal-akalannya anak muda zaman sekarang itu pakainya VPN untuk mengakses situs-situs yang diblokir di negeri kita sendiri, semisal Netflix. Jadi penggunaan VPN ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai digunakan untuk membuka situs-situs yang tidak boleh dibuka di Indonesia, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada CAN. Bacanya gimana ya? CAN apa CAN? Yaitu bebas. Ya, artinya kalau CAN ini adalah Campus Area Network, yang merupakan jaringan komputer yang dibangun untuk menghubungkan beberapa gedung yang saling berdampingan pada sebuah area tertentu. Mengapa disebut kampus area? Karena contoh ilustrasinya begini. Misalnya kan di kampus UMM, itu kan ada banyak sekali fakultas yang berbeda-beda. Misalnya fakultas keguruan, terus ada fakultas keperawatan, ada fakultas teknik, ada fakultas hukum. Jaringan komputer yang digunakan ini mencakup beberapa gedung yang berbeda, namun masih dalam satu area kampus. Misalnya, fakultas keperawatan akan mengambil informasi atau mengambil data mahasiswa dari fakultas teknik. Itu kan beda gedung ya, antar fakultas ini kan beda gedungnya, tapi dia masih dalam satu wilayah UMM, jadi masih dalam satu kampus. Nah, itu namanya jaringan yang disebut Campus Area Network. Jadi beda-beda gedungnya, tapi masih dalam satu lingkup kampus yang sama. Jadi kalau misalnya diterapkan di sekolah juga bisa. Misalnya di SMA Kokit kan sekolahnya lumayan luas. Itu nanti gedung TU. Nah, TU dengan gedung lab biologi itu kan lokasinya lumayan jauh. Dan itu berbeda gedung. Nah, koneksi antara TU dengan lab biologi ini juga termasuk salah satu penerapan dari Campus Area Network. Campus Area Network ini tidak selalu di sebuah kampus, ini hanya sebuah istilah, tapi bisa diaplikasikan di tempat yang lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan yang ada di kampus. Baik, jadi kita lanjutkan ke jenis jaringan komputer yang kedua, yaitu Metropolitan Area Network.
adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN yang ada dalam satu lokasi atau kota tertentu. Jaringan MAN ini lebih besar jika dibandingkan dengan LAN, cakupannya lebih luas daripada LAN. Jaringan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya dalam satu kota. MAN dibangun dengan tujuan agar beberapa lembaga dapat saling bertukar data. Misal, kantor Polres Sawitan dengan kantor dinas sosial terhubung dalam sebuah jaringan MAN untuk bertukar informasi tentang data penduduk yang memerlukan rehabilitasi. Misalnya kantor Polres Sawitan itu kan ada di sekitaran Sawitan. Nah ini misalnya ya, misalnya kantor dinas sosial itu ada di Muntilan misalnya. Ini kan masih dalam wilayah satu kota yaitu Kabupaten Magelang. Tapi kedua kantor ini bisa saling terhubung dengan memanfaatkan jaringan Metropolitan Area Network seperti itu ya. Jadi kalau yang kampus area network tadi kan hanya dalam lingkup satu kampus, masih satu daerah. Nah kalau yang Metropolitan ini dia beda gedung, beda kantor, tapi lokasinya agak lebih jauh. Jadi misalnya di Sawitan dan di Muntilan, masih dalam satu lingkungan Kabupaten Magelang, gedungnya berbeda, lokasinya agak jauh sedikit. Gitu nggih. Kemudian yang ketiga ada Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area lebih luas dari segi geografis. WAN dapat mencakup negara atau benua. Jadi kalau lokal tadi hanya sebatas satu kantor atau satu kampus atau satu fakultas. Kemudian kalau MAN tadi ada di dalam satu kota, wilayahnya cakupannya satu kota. Kemudian yang ketiga ada Wide Area Network. Ini cakupannya mencakup negara. Misalnya Polres Magelang. Polres Magelang dia berhubungan dengan Polres Kalimantan. Nah, itu dia sudah beda provinsi, sudah beda kota, tapi sama-sama dalam organisasi Polres. Jadi, lokasinya berbeda kota, antar provinsi. Nah, jadi kalau Wide Area Network ini cakupannya lebih luas daripada yang LAN dan MAN yang tadi. Nah, keuntungan dari jenis jaringan WAN yang seperti cakupan wilayah ini, jaringannya lebih luas dari LAN dan MAN. Kemudian lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah dalam hal bisnis. Karena ini kalau jaringan komputer bukan hanya digunakan untuk perkantoran tapi bisa juga digunakan untuk bisnis. Yang keempat ada internet. Tadi kita sudah bahas LAN, sudah bahas MAN, dan sudah bahas WAN. Nah, internet ini merupakan jaringan komputer yang sangat besar dan mencakup seluruh dunia. Internet merupakan kumpulan dari LAN, MAN, dan WAN yang ada di seluruh dunia. Kemudian terhubung dengan internet berarti terhubung ke semua komputer yang ada di dunia ini yang sama-sama terkoneksi dengan internet. Sebagai jaringan yang mencakup ke seluruh dunia, internet memungkinkan pengguna berbagi sumber daya dari belahan bumi yang lain. Tidak heran jika kita dapat memperoleh informasi apapun yang kita inginkan dari internet. Nah, kalau internet ini kan seperti yang kalian gunakan sehari-hari itu. Jadi, teknologi yang kalian genggam, yang sudah kalian gunakan itu sudah masuk ke teknologi internet, yaitu sudah masuk ke jenis jaringan internet yang keempat. Sudah bukan LAN lagi, sudah bukan MAN lagi, sudah bukan WAN lagi, tapi dia sudah ke internet. Kemudian yang terakhir ada intranet. Nah, jaringan intranet merupakan jaringan pribadi yang dibangun oleh organisasi tertentu yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer milik organisasi tersebut yang berada pada berbagai lokasi. Namun, jaringan ini bersifat private. Jadi sebenarnya internet dan intranet itu hampir mirip, teknologinya sama. Jadi intranet itu juga sama-sama kumpulan dari LAN, MAN, WAN. Tapi bedanya jaringan intranet merupakan jaringan rahasia yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Misalnya, dari tadi contohnya kepolisian ya, nggak apa-apa ya. Misal, kepolisian di seluruh dunia memiliki data sidik jari dari para kriminal. Nah itu kan, biasanya kriminal itu kan kaburnya ke antar negara, antar benua gitu ya. Jadi kepolisian di seluruh dunia itu memiliki data sidik jari para kriminal dalam satu server. Jadi satu server ini bisa diakses oleh semua kepolisian di seluruh dunia. Akan tetapi yang dapat membuka data tersebut hanya pihak kepolisian dan tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. Misalnya data kriminal tersebut
itu tuh bersifat internasional. Semua kepolisian itu bisa mengakses, tapi yang akses cuman kepolisian tok. Jadi kalau orang-orang biasa kayak kita ini nggak bisa mengakses data sidik jari tersebut. Sudah paham belum maksudnya sampai sini? Kalau ada pertanyaan boleh sampaikan ke WA-nya Bu Yuli atau bisa komentar di kolom komentar private atau di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini apa, anak-anak? Kali ini bukan Bu Yuli yang akan menyimpulkan materi, tapi kalian sendiri yang harus menyimpulkan dari materi yang telah Bu Yuli sampaikan. Silahkan buat sendiri kesimpulan kalian menggunakan infografis yang menarik. Sudah tahu kan infografis itu apa? Kemarin sudah disuruh buat di beberapa mata pelajaran bahasa Indonesia atau di mapel ekonomi itu namanya infografis. Jadi itu dibuat rangkuman atau kesimpulan dalam satu halaman saja, tapi menarik, tapi estetik gitu ya. Boleh menggunakan aplikasi apapun yang kalian sukai. Kemudian kalau sudah jadi infografisnya, satu halaman aja, jadi satu lembar aja, nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu panjang lebar, nggak perlu mendetail, tapi yang penting berbobot. Kemudian diunggah kesimpulan tersebut di kolom assignment ya. Batas waktunya jam 11 malam ini. Bu Yuni tunggu. Nah, tipsnya kesimpulan yang bagus itu adalah yang sedikit saja kontennya tapi berbobot isinya. Selamat menyimpulkan dan selamat membuat infografis. Pastikan menarik. Jangan lupa nanti dikumpulkan di assignment. Bu Yuli tunggu sampai jam 11 malam ini. Baiklah, kita telah sampai di penghujung materi pada hari ini, yaitu kita sudah mempelajari tentang pengertian dan jenis-jenis jaringan komputer yang ada di sekitar kita. Infografisnya jangan lupa diupload di kolom assignment berikut ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer serta gimana sih cara kerjanya jaringan komputer itu. Nah, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pembelajaran informatika pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Yuli cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan jangan lupa, jangan malu tanya ke Bu Yuli, bisa via WA atau via kolom komentar di Google Classroom. Sekian, Bu Yuli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.